tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, hari ini Rabu, 14 Juli 2021, saya Dedi Permadi bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi akan menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat. Bapak Ibu sebangsa setanah air, dalam rangka mendukung pelaksanaan PPKM darurat yang efektif, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja. Surat edaran ini meliputi upaya vaksinasi, pengadaan masker dan perlengkapan kesehatan, penyediaan sarana isolasi mandiri, dan lain sebagainya. Selain itu, Koordinator PPKM darurat juga telah meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk menerbitkan aturan mengenai penafsiran kerja dari rumah atau work from home agar tidak terjadi perbedaan pandangan mengenai WFH, termasuk di dalamnya terkait dengan definisi dirumahkan yang berpotensi berdampak pada pengurangan upah buruh dan pekerja. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan bahwa banyak pekerja yang terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan. Untuk itu saat ini pemerintah sedang dengan serius menyusun langkah-langkah untuk menghindari PHK karyawan dan di saat bersamaan menyelamatkan perusahaan. Bapak Ibu sekalian, pada hari ke-10 pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali, hampir seluruh wilayah DKI, Jawa Barat, Banten mengalami perbaikan dalam penurunan mobilitas masyarakat. DKI Jakarta mengalami penurunan mobilitas hingga minus 21,3%. Hanya wilayah Jakarta Timur yang masih cukup padat. Sedangkan wilayah Jawa Barat sudah mengalami penurunan mobilitas, meski di wilayah Pantura masih ada pergerakan masyarakat yang cukup tinggi. Koordinator PPKM darurat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemda, TNI, Polri, Satpol PP, dan masyarakat yang taat dan patuh aturan PPKM darurat dan telah mendukung terjadinya penurunan mobilitas ini. Koordinator PPKM darurat menghimbau agar seluruh pihak terus bekerja untuk menekan mobilitas masyarakat hingga minus 30% dan pada akhirnya mencapai minus 50%. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan lagi, turunnya mobilitas akan menghambat penyebaran virus COVID-19 dengan signifikan. Dengan demikian, penurunan mobilitas masyarakat adalah agenda yang betul-betul menjadi prioritas saat ini, yang sangat amat perlu untuk didukung penuh oleh seluruh masyarakat. Bapak Ibu sebangsa setanah air, setelah semalam kita menerima kedatangan 3,4 juta dosis vaksin siap pakai AstraZeneca, hasil kerjasama multilateral fasilitas COVAX, dalam waktu 3 hari ke depan, kita akan menerima lagi kedatangan vaksin sebagai berikut. 1. Kedatangan vaksin hasil kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat. 2. Kedatangan vaksin hasil kerjasama bilateral dengan organisasi internasional di luar COVAX. Dan 3. Kedatangan vaksin hasil pembelian langsung dengan produsen AstraZeneca. Per 13 Juli kemarin, Indonesia telah menerima sekitar 137,7
6 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan dosis jadi dari Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, dan Moderna. Masyarakat, kami mohon untuk tidak ragu dengan vaksin yang ada. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia. Badan POM dan WHO sudah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat. Hingga Selasa kemarin 13 Juli 2021 pukul 18.00 WIB, dari 208,2 juta sasaran vaksinasi, sekitar 52,3 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 37 juta orang yang menerima dosis pertama, dan sekitar 15,3 juta diantaranya mendapatkan dosis kedua. Bapak Ibu sebangsa setanah air, dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan perkembangan kasus harian COVID-19 sebagai berikut. Dengan berat hati kami harus menyampaikan bahwa kasus baru hari ini kembali mencapai jumlah tertinggi selama pandemi. Sebanyak 54.517 orang terkonfirmasi positif COVID-19 hanya dalam waktu 24 jam. Naik sebanyak 6.618 kasus dari hari kemarin yang tercatat di angka 47.899 kasus. Dengan penambahan kasus ini, total kasus aktif kita saat ini mencapai 443.473 kasus, naik sebanyak 35.764 orang dibandingkan hari kemarin. Sedangkan angka kesembuhan kita hari ini tercatat sebanyak 17.762 orang. Bapak Ibu, dengan berat hati juga kami sampaikan bahwa hari ini kita kehilangan sebanyak 991 saudara kita yang meninggal dunia. Mari kita kirimkan doa terbaik kepada saudara-saudara kita yang sedang dirawat atau sedang menjalani isolasi mandiri agar segera sembuh. Dan tak henti-hentinya kita kirimkan doa dan bela sungkawa untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu sekalian, taati aturan PPKM darurat dan PPKM mikro. Tetap disiplin protokol kesehatan. Tinggal di rumah, kurangi mobilitas, jauhi kerumunan, pakai masker double, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan rumah. Dengan kedisiplinan yang tinggi atas semua protokol tersebut, kita optimis, kita pasti bisa melalui masa-masa sulit ini. Kita pasti bisa. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Kami persilahkan Dr. Nadia untuk memberikan informasi yang lebih detail terkait kondisi atau level pandemi di berbagai kabupaten kota dan respon pemerintah lainnya di bidang kesehatan. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media yang saya hormati. Terima kasih pada Pak Dedi. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan hal-hal terkait yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Sudah lebih dari seminggu kita melaksanakan PPKM darurat ini. Dan tentunya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Dedi. Kita melihat angka konfirmasi positif yang telah dilaporkan oleh Pak Dedi disampaikan tadi mencapai angka rekor tertinggi. Dan kalau melihat kenaikan konfirmasi positif akhir-akhir ini adalah seiring dengan kenaikan jumlah testing dan adanya perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan, di mana kami perlu sampaikan peningkatan angka kematian dan angka konfirmasi positif adalah dikarenakan adanya sistem verifikasi secara otomatis pada laboratorium pemeriksa yang menghilangkan proses verifikasi secara berjenjang sehingga pelaporan menjadi lebih transparan dan tepat waktu. Walaupun terjadi kenaikan kasus, kita melihat angka positivity rate kita cenderung stabil. Dikarenakan hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan testing, di mana target yang harus kita capai adalah 324.000 orang yang dites per hari. Peningkatan kasus yang masih terjadi dikarenakan masih besarnya penularan yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kembali tentang pengukuran tingkat situasi pandemi yang menjadi dasar pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang disusun berdasarkan indikator penyesuaian upaya-upaya kesehatan masyarakat dan upaya-upaya sosial dalam penanggulangan pandemi yang diadaptasi dari rekomendasi Organisasi Kesehatan WHO. Adapun situasi pandemi terbagi dalam 5 tingkat, mulai dari 0 sampai dengan 4 yang menggambarkan kecukupan kapasitas respon sistem kesehatan seperti kapasitas testing, tracing, treatment, relatif terhadap transmisi penularan virus di wilayah tersebut. Penilaian untuk menentukan level situasi suatu wilayah ada 2 hal yang dibandingkan, yaitu level transmisi penularan dengan kapasitas respon sistem kesehatan di wilayah tersebut. Dalam penentuan tingkat transmisi komunitas ini, Kemenkes menggunakan 3 indikator utama, yaitu jumlah kasus rawat, dan jumlah kematian COVID-19 per 100.000 penduduk per minggu. Pemerintah telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk masing-masing indikator untuk dapat mengkategorikan indikator-indikator tersebut ke dalam tingkat transmisi tertentu. Seperti mungkin bisa dilihat dalam slide berikut. Untuk kapasitas respon, kesehatan dikategorikan memadai, sedang, atau terbatas berdasarkan 3 indikator. Indikator ini adalah berikut: positivity rate dari testing dengan mempertimbangkan rasio testing, rasio kontak erat yang dilacak untuk setiap kasus, dan keterisian tempat tidur perawatan. Dan Kementerian Kesehatan telah menetapkan nilai-nilai ambang untuk setiap indikator, dan kesimpulan tentang kapasitas respon di suatu wilayah diambil berdasarkan kapasitas respon terendah. Berdasarkan hasil asesmen tingkat provinsi tanggal 29 Juni sebelum PPKM darurat mulai diberlakukan, 4 dari provinsi di Pulau Jawa dan Bali berada di level situasi 4 dan sisanya berada di level situasi 3. Jumlah provinsi yang berada di level situasi 4 bertambah menjadi 6 di tanggal 6 Juli dan per tanggal 13 Juli kemarin, seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali berada pada level situasi 4. Dari 124 kabupaten PPKM darurat, terjadi peningkatan situasi level 4 yang
pada tanggal 6 Juli terdapat 59 kabupaten kota dan pada tanggal 13 Juli menjadi 73 kabupaten kota. Untuk itu diperlukan upaya dan dukungan semua elemen masyarakat agar level situasi dapat menurun. Terdapat kabupaten kota yang mengalami kenaikan dan penurunan tingkat situasi. Untuk informasi terkait dapat dilihat pada tentunya asesmen situasi pandemik level provinsi kabupaten kota pada vaksin kemkes.go.id. Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021 tentang penetapan PPKM darurat Jawa Bali juga menetapkan target testing tiap kabupaten kota. Untuk positivity rate kurang dari 5%, rasio tes minimal 1 per 1000 penduduk per minggu. Untuk positivity rate 5 sampai dengan 15%, maka rasio tes adalah 5 per 1000 penduduk per minggunya. Sementara untuk 15 sampai dengan 25%, rasio tes adalah 10 per 1000 penduduk per minggu. Untuk daerah dengan positivity rate lebih dari 25% atau lebih, rasio tes adalah 15 per 1000 penduduk per minggu. Jumlah tes yang dilakukan terus bertambah di seluruh provinsi di Jawa Bali. Dalam 10 hari terakhir, jumlah orang yang dites yang dilaporkan dari Pulau Jawa, Bali ini naik baik dengan pemeriksaan PCR maupun dengan pemeriksaan rapid antigen. Telah bertambah sekitar 2.300 orang per hari. Lebih dari setengah pertambahan harian ini dilaporkan dari Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun, baru DKI Jakarta yang mencapai target jumlah tes harian dengan kecepatan pertambahan tes yang diamati dalam 10 hari terakhir. Diperlukan waktu 2 minggu untuk Yogyakarta untuk mencapai target dan 1 bulan untuk Provinsi Bali dan 2 bulan untuk Jawa Timur serta 3 bulan atau lebih untuk provinsi-provinsi lainnya. Untuk itu, peningkatan jumlah tes masih perlu dipercepat. Capaian rata-rata testing 124 kabupaten kota PPKM darurat pada tanggal 3 sampai 13 Juli adalah sebesar 33,61%, di mana hanya ada 11 kabupaten kota di atas 90% dan 15 kabupaten kota mencapai angka 50 sampai 90%. Sisanya adalah di bawah 50% seperti pada slide berikut. Untuk tracing dan kontak erat, telusur capaian yang divaksin diharapkan masih jauh di bawah target, yaitu 15 kontak untuk setiap kasus terkonfirmasi. Sehingga upaya tracing perlu ditingkatkan dan perlu dilaporkan. Di hilir, upaya untuk menambah ketersediaan perawatan terus bertambah. Dibandingkan dengan minggu sebelumnya, PPKM darurat diberlakukan. Sekitar 2.400 tempat perawatan telah ditambahkan, sehingga saat ini tersedia sekitar 35.500 tempat perawatan yang dikhususkan untuk COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya pada slide ini, slide-nya, kita melihat rata-rata keterisian dari tempat tidur masih tinggi dan meningkat. Di tingkat provinsi dan penurunan keterisian tempat tidur dilaporkan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, mohon maaf mungkin boleh ditampilkan slide sebelumnya. Dilaporkan dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, ya, dilaporkan dari Jawa Barat dan DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Namun demikian, keterisian tempat tidur di provinsi-provinsi ini masih di atas 80%. Sebagai catatan, keterisian tempat tidur di Provinsi Bali meningkat hampir 20% dalam 1 minggu terakhir menjadi 64% per tanggal 13 Juli. Selanjutnya kita bisa lihat gambaran per provinsi pada slide berikut. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait suplai oksigen. Adapun strategi pemerintah adalah menambah pasokan oksigen serta mengupayakan agar penyaluran ke daerah-daerah yang kasusnya tinggi dan ini harus dilakukan percepatan. Kami telah mendapatkan komitmen tentunya dari Kementerian Perindustrian agar konversi oksigen industri ke medis diberikan sampai dengan angka 80%
Dan melalui konversi ini, maka jumlah oksigen yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan nasional mencapai 575.000 ton. Pemerintah juga terus memperoleh bantuan oksigen, baik dari sejumlah perusahaan maupun bantuan luar negeri. Bantuan oksigen ini akan didistribusikan terutama ke daerah-daerah dengan angka kasus-kasus yang tinggi. Selanjutnya, pada slide berikut, Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan 11 penyedia layanan telemedicine untuk dapat membantu konsultasi gratis hingga pemberian dan pengiriman obat bagi pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala untuk isolasi mandiri yang dapat diakses melalui situs isoman.kemkes.go.id. Dalam 2 minggu pelaksanaan PPKM darurat di Jawa dan Bali, beberapa hal yang tentunya masih perlu kita perhatikan. Pertama adalah peningkatan jumlah testing dilakukan dengan mengikuti strategi tes yang benar, yaitu prioritas penemuan kasus pada suspek dan kontak erat dari kasus-kasus yang terkonfirmasi. Kedua, seluruh kontak erat dites dan dilakukan karantina. Ketiga, rapid diagnostic ataupun RDT antigen digunakan sebagai alat diagnosis dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Kabupaten kota dengan keterisian tempat tidur lebih dari 80% perlu segera mengkonversi tempat tidur sehingga 40% dari total tempat tidur rumah sakit yang ada di kabupaten kota tersebut dialokasikan untuk COVID-19. Jika kebutuhan tempat tidur masih belum terpenuhi, konversi rumah sakit menjadi rumah sakit COVID-19 dan pembangunan rumah sakit lapangan darurat COVID-19 dapat dilakukan. Disiplin pencatatan dan pelaporan perlu ditingkatkan, termasuk pencatatan dan pelaporan pelacakan melalui sistem Silacak. Status ketersediaan oksigen melalui sistem informasi rumah sakit online dan pemeriksaan melalui sistem nasional all record. Di masa PPKM darurat, peran semua elemen masyarakat untuk taat dan menerapkan protokol kesehatan menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan selain indikator kesehatan yang tadi sudah kami sampaikan. Selanjutnya, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Penting kita perhatikan mobilitas penduduk menjadi indikator kunci yang harus dipantau untuk menentukan keberhasilan PPKM darurat ini. Sosialisasi dan pengawasan juga perlu dilakukan agar masyarakat paham pentingnya pembatasan mobilisasi penduduk agar target mobilisasi warga betul-betul tercapai hingga angka 50%. Tidak kalah pentingnya, pengawasan dan penerapan protokol kesehatan juga harus terus-menerus kita lakukan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mari kita bersama saling membahu untuk segera keluar dari situasi yang sulit saat ini. Tetap disiplin protokol kesehatan, perkuat dan jangan ragu untuk melaksanakan 3T serta siap divaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas. Ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Menjaga jarak minimal 1 meter. Menghindari kerumunan. Membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih.